Assalamualaikum. Hai sahabat semua dimanapun kalian berada dan selamat datang di channel Eleven Movie. Kali ini saya akan membahas film yang berjudul Fatherhood, di mana film Fatherhood sendiri merupakan film bergenre drama komedi, disutradarai oleh Paul Weitz dan menunjuk Kevin Hart sebagai pemeran utamanya. Di sini Kevin berperan sebagai Matt. Fatherhood sendiri menceritakan seorang ayah yang merawat anak perempuannya karena istrinya meninggal dunia sehari setelah ia melahirkan. Alhasil, ia pun harus memulai menjadi orang tua tunggal untuk putrinya. Ya, penasaran dengan kisahnya? Yuk kita simak langsung saja. Dimulai di mana Matt dan Liz sedang berdiskusi dengan seorang dokter, dengan tujuan mengetahui kondisi kandungan Liz saat itu. Menurut hasil pemeriksaan awal, perkiraan kelahiran bayi Liz seharusnya terjadi 2 minggu lagi. Namun dari hasil pemeriksaan hari itu, ternyata kondisi Liz tidak memungkinkan untuk melakukan persalinan 2 minggu lagi. Dokter pun menyarankan mereka untuk segera melakukan operasi di malam itu juga. Tiba di kamar operasi, Liz yang didampingi suaminya Matt nampak berupaya rileks dan tenang. Matt yang tak henti-hentinya mensupport dan bahkan sesekali memuji Liz agar Liz tetap tenang dan tidak merasa khawatir dalam menghadapi persalinannya yang dilakukan secara mendadak itu. Tak lama berselang lahirlah bayi pertama mereka, yang berjenis kelamin perempuan. Matt dan Lisa pun tampak bahagia menyambut kelahiran bayi pertama mereka. Namun sayangnya kebahagiaan Matt tak berlangsung lama. Liz dinyatakan meninggal dunia karena mengalami emboli paru. Di mana emboli paru adalah penyumbatan pada pembuluh darah yang terjadi di paru-paru. Hal ini tentu saja membuat Matt dan keluarga Liz sangat terpukul atas kepergian Liz yang terjadi secara mendadak itu. Matt terlihat berusaha berdiri tegak di depan keluarga dan teman-temannya saat ingin menyampaikan pidato terakhir untuk mendiang istrinya. I would trade everything to spend one more day with you. Here she is. Di sisi lain, Matt pun harus mengurus bayinya yang ia beri nama Maddie Loughlin. Ia bahkan tak mengerti bagaimana cara merawat bayi yang baru lahir. Hal ini tentu saja karena dia tak pernah membayangkan ini akan terjadi padanya. Bahkan keluarganya pun meragukan Matt mampu merawat dan membesarkan bayinya orang diri. Hold on, Mary. Okay. Here. Terjadi perdebatan antara Matt, Marion, dan ibunya, di mana Marion dan ibunya menginginkan Matt dan Maddie pindah ke kampung halaman mereka di Minnesota saja. Nah, menurut mereka, dia hidup di kampung halaman lebih hemat ketimbang tinggal di kota, dan juga mereka bisa merawat dan membesarkan Maddie bersama-sama. Namun tentu saja Matt bersikeras untuk tetap tinggal di kota. Karena menurut Matt, kehidupannya ada di sini, pekerjaan, teman, bahkan kenangan bersama Liz yang membuat Matt tak bisa pergi begitu saja. Dan ia pun tetap akan tinggal di kota melanjutkan hidupnya bersama dengan bayinya, merawat serta membesarkannya meskipun ia seorang diri. I'ma bring Maddie up. Keesokan harinya, Matt pun bertemu dengan bosnya untuk membahas kelanjutan pekerjaan Matt di kantor. Ia pun menyampaikan kepada bosnya untuk bekerja meskipun di saat bersamaan ia harus mengurus bayinya. Hari di mana akhirnya orang tua Matt pun pergi meninggalkan Matt dan Maddie. Mereka pun akhirnya memberikan kesempatan kepadanya untuk mengurus anaknya seorang diri. Pertolongan antara ayah dan anak ini pun dimulai. You look great. Look a king. Oh, God. Tiba saat di mana Maddie tak berhenti menangis, yang mana membuat Matt amatlah kesal.
Hampir tiap hari ia mendengar tangisan Medi, bahkan di waktu yang seharusnya ia gunakan untuk bekerja ataupun untuk istirahat di malam hari. Stand. I'm serious. Just like she will not. Whoa. Well, sometimes I would. Hingga akhirnya ia mendatangi sebuah komunitas yang dihadiri oleh orang-orang yang baru saja menjadi orang tua baru, yang ternyata isinya dipenuhi oleh ibu-ibu. Tanpa rasa malu dan gugup, Matt pun mulai menceritakan keluhan yang dialaminya. Crying for hours. I mean hours. And I'm getting frustrated. And I don't know how to break the struggle. Setelah pulang dari sana, ia pun menemukan solusi bagaimana cara membuat anaknya diam. Akhirnya ia pun mencobanya dan berhasil. Besoknya, Matt pun kembali bekerja, namun tampaknya Matt terlihat sangat lelah karena mengurus Maddie semalaman. I'm not asleep. Sleep? No, this guy never sleeps. He's deep in. Saat Matt ingin melakukan presentasi, tiba-tiba Maddie menangis, yang mana membuat pekerjaan Matt terhenti sejenak. You're crying? Crying? Beruntung rekan-rekan kerja Matt makluminya dan memberi solusi kepada Matt agar bayinya bisa tenang Maybe kembali. this will help, mate. It's a white noise out. My baby always calmed down with skin-to-skin contact. Saat Maddie tenang, ia pun mulai melanjutkan presentasinya kembali. Isn't that what you want? Hampir saja Matt dipecat oleh bosnya karena hal ini. Beruntungnya Matt mendapat kabar baik, di mana salah satu mitra kerja Matt dari perusahaan lainnya merasa sangat puas dengan hasil presentasi yang ia tampilkan. talking this week. Thank you. Thank you. Lucky, I'm not firing you. I just Karena khawatir hal ini akan worried. terulang, kembali bosnya pun menyarankan Matt untuk menggunakan jasa babysitter saja agar Matt bisa lebih fokus dengan kerjaannya. I'm going to pick you up now. Hari demi hari dilalui Matt dan Maddie, sampai akhirnya Maddie pun mulai tumbuh sebagai anak yang cantik, mandiri, cerdas seperti ibunya. Di hari pertama Maddie masuk sekolah, May menjelaskan kepada Maddie mengapa ia ingin Maddie bersekolah di sana. Hal ini karena mendiang ibunya menginginkan dia bersekolah di sana, dan Maddie pun sangat senang. Selama bersekolah, ia enggan menggunakan rok dan malah memilih berpakaian layaknya anak laki-laki. Mungkin karena ia dibesarkan tanpa seorang ibu dan hanya dirawat oleh ayah dan beserta teman ayahnya, sehingga membuat Maddie tumbuh menjadi anak yang tomboy. Meskipun seringkali mendapat teguran, Maddie dan Matt tidak menggubrisnya karena ia merasa itu tidak mengganggu kegiatan belajar mengajarnya. It's the 21st century. Mr. Loveland. Scene pun berganti di sebuah acara ulang tahun, di mana Matt tanpa sengaja bertemu dengan seorang wanita bernama Lizzie, yang juga dipanggil Liz. Sontak saja membuat Matt kaget dan kesal di waktu bersamaan, karena nama yang sama dengan mendiang istrinya. Apalagi Matt masih belum bisa melupakan mendiang istrinya itu. Rupanya pertemuan mereka disengaja oleh temannya, yaitu Oscar dan istrinya, dengan tujuan untuk menjodohkan mereka berdua. Mereka pun lanjut dengan pergi makan malam bersama untuk mengenal lebih dekat. Matt pun menceritakan kepada Liz bagaimana ia menjalani hari-harinya bersama Maddie. Setelah makan malam, mereka berciuman dan memutuskan untuk berpacaran. Karena Maddie merupakan prioritas utama dalam hidupnya Matt, dan khawatir Maddie tak bisa menerima Lizzie, Matt pun berusaha mengenalkan Maddie dengan Lizzie. Meskipun di awal pertemuan Maddie merasa risih, namun lambat laun Maddie pun menerima kehadiran Lizzie dengan senang hati. Bahkan ia pun memanggil Lizzie dengan panggilan khusus, yaitu Swam. Berpindah di scene sekolah di mana Maddie dipanggil oleh kepala sekolah untuk memberitahukan kepadanya bahwa ia harus mengikuti peraturan sekolah, yaitu menggunakan rok. Meskipun awalnya ia amat menolaknya, pada akhirnya Maddie pun mengalah juga. Meskipun Maddie memakai rok, ternyata tidak menghalangi aktivitas Maddie seperti memanjat. Dan itu membuat pakaian dalam Maddie terlihat oleh temannya. Temannya pun mulai mengejek Maddie karena memakai pakaian dalam laki-laki, yang mana membuat Maddie sangatlah marah dan ingin memukul temannya itu. Tapi Maddie malah terjatuh dan membuat kepalanya terluka cukup serius.
Di tempat lain, Matt pun ternyata sedang tidur bersama Lizzie, dan tak lama berselang, ia terbangun dan langsung melihat isi handphonenya, yang mana ada 19 panggilan tak terjawab dari pihak sekolah. Karena panik, Matt pun bergegas ke rumah sakit. Maddie, Logan. Maddie? Awalnya, Matt bersikeras menolak penanganan terhadap Maddie. Hal ini dikarenakan rumah sakit tersebut tempat istrinya meninggal dulu saat Maddie dilahirkan. Dan hal ini membuat Matt trauma dan tak percaya kepada dokter. Namun karena dokter terus-menerus meyakinkan kepada Matt untuk segera menangani Maddie untuk menghindari luka yang cukup serius. Good job, Maddie. Matt pun akhirnya menyalahkan dirinya atas apa yang terjadi pada Maddie dan memilih untuk memutuskan hubungan dengan Lizzie. I'm gonna forgive Maddie, my love, please. Mengetahui Matt putus dengan Lizzie, Maddie pun sangat kesal dengan Matt. I don't care. I like her and I like my grandma's. Who you on? Tiba saat di mana Matt dipromosikan naik jabatan oleh bosnya dan harus menyelesaikan sebuah pekerjaan di Kroasia selama sebulan. Namun Matt tampaknya agak keberatan untuk pergi meninggalkan Maddie dalam waktu yang lama. Setelah perbincangan panjang antara Matt dan bosnya, Matt pun akhirnya setuju dan membawa Maddie ke rumah neneknya untuk tinggal di sana sementara waktu. Matt pun sangat bersedih saat ingin berpamitan dengan Maddie. Love you. I love you too. Karena ini adalah hal pertama kali dialami Matt dalam hidupnya di mana ia harus meninggalkan Maddie cukup lama, Matt terus-menerus mengingat kenangan saat bersama Maddie. Dan tiap waktu memikirkan Maddie apapun yang ia lakukan, yang mana membuat Matt tentu saja merasa sangat berat meninggalkan Maddie. Bruh, what? Look! Oh my... Jordan! Jordan, she walking. Somebody's cutting onions or something close to us or something. I don't know. Karena tak tahan lagi, Matt akhirnya membatalkan kepergiannya ke Kroasia dan mempercayakan kepada temannya Jordan untuk melanjutkan pekerjaan di sana. Matt pun segera menjemput kembali Maddie di rumah neneknya. Karena melihat perubahan pada Matt yang sangat besar, Marion sangat bahagia. Apalagi melihat Matt sangat mencintai cucunya itu. Akhirnya Matt pun membawa Maddie kembali. Esoknya Maddie menyuruh Matt segera berbaikan dengan Lizzie dan membawa seikat bunga sebagai tanda permintaan maaf. Matt pun dimaafkan oleh Lizzie, lalu mereka bertiga pun pergi makan es krim bersama di taman, dan film ini pun selesai. Come on, Maddie, don't sit. Don't sit. Meskipun alur dan ceritanya cukup ringan, film ini diselingi banyak pesan moral, di mana dalam hal membesarkan anak, laki-laki pun bisa melakukannya dengan baik. Apalagi Matt dengan keseriusannya membuktikan bahwa dirinya bisa merawat dan membesarkan anaknya meskipun tumbuh besar tanpa seorang ibu. Terima kasih karena telah menonton film ini sampai akhir. Jika kalian suka, silakan like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita film lainnya. Akhir kata, sampai jumpa.